Halo, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Anggerak, ya. Jadi kali ini saya melakukan perjalanan dengan mobil dari kota Wamena menuju ke kota Tiom. Untuk itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya ingin mengucapkan turut berbelasungkawa, turut berduka cita atas kecelakaan yang dialami oleh saudara kita Vanessa Angel dan juga suaminya yang harus meregang nyawa di saat mereka mengalami kecelakaan di jalan tol, ya, di, kalau tidak salah, jalan tol Jombang Surabaya, ya, kalau tidak salah. Untuk itu saya sebagai YouTuber dari Papua ingin mengucapkan turut berbelasungkawa. Semoga semua keluarga diberikan kekuatan, penghiburan dari Tuhan yang Maha Kuasa, dan juga anaknya diberikan pertolongan agar bisa segera pulih, sembuh, dan diberikan masa depan yang terbaik dari Tuhan. Oke, saya ingin menunjukkan kepada kita dalam perjalanan ini bagaimana sesuai dengan nasihat-nasihat dari Bang Fitra Eri, ya, bagaimana mengendarai mobil dengan baik untuk menghindari kemungkinan kecelakaan yang bisa terjadi kapan saja kepada kita. Oke, mari kita simak. Ya, di depan ini perjalanan saya ini kurang lebih masih menempuh 70 km lagi ke kota Tiom Lanijaya, ya. Ini ada sebagian jalan yang aspalnya agak rusak. Ini masih di daerah Kabupaten Jayawijaya. Nah, kalau jalan seperti ini maka kecepatan kita paling tidak sampai 20 km per jam, antara 10 sampai 20 km per jam. Nah, kebetulan saya menggunakan mobil brand Mitsubishi yang hampir sama juga dengan mobil yang dikendarai oleh yang ditumpangi oleh Vanessa Angel dan keluarga, ya. Nah, cuman ya kalau di mobil ini mungkin belum dilengkapi dengan cruise control, dengan segala macam kecanggihan teknologi untuk kendaraan masa kini, ya. Karena tentunya ya mobil ini keluarannya lebih lama dibanding mobil Pajero Vanessa Angel. Tapi ya mungkin juga disebabkan karena, bukan mungkin, memang iya, karena tipe kendaraannya, ya. Jadi di Mitsubishi itu ada tipe mungkin dari awal tuh GLS, GLX, Exit, kemudian Ultimate, Sport. Nah, Sport baru Ultimate. Setelah Ultimate ada Dakar lagi. Waduh. Nah, bahkan yang terakhir ada yang Rockford Fosgate lagi. Wow, luar biasa memang Mitsubishi mengeluarkan tipe-tipe kendaraannya, ya, tentunya untuk selain memanjakan para pemakainya, namun juga menyediakan fitur-fitur keselamatan yang mumpuni bagi mereka yang membeli kendaraan Mitsubishi. Tapi ya, saya ingin tunjukkan bahwa sebenarnya semua fitur-fitur itu boleh jadi ada di dalam mobil, tapi tentunya tidak ada gunanya kalau sopir tidak berhati-hati di dalam membawa mobil. Jadi saya terima kasih kepada sopir saya ini, namanya Denny Asari, ini luar biasa. Ini dia membawa mobil saya ini sudah sangat lama. Sopir yang syukur tidak pernah ngantuk, ya. Mungkin dia ngantuk tapi dia malu-malu kalau ngomong, ya. Tapi puji Tuhan bahwa kami di dalam
naik turun, baik itu Wamena Tiom, Tiom Wamena, maupun bahkan sampai ke Tolikara, bahkan Wamena ke Jayapura dengan jarak ratusan kilometer. Kalau sekarang mungkin mobil saya ini sudah hampir kita lihat ini odometernya sudah menunjukkan 68.000 kilometer ya. Jadi ya puji Tuhan, kami selalu dilindungi oleh Tuhan. Dan di mobil saya ini ada juga SRS airbag, juga di kursi di depan sopir juga ada SRS airbag, dilengkapi semua. Tapi kembali lagi seperti saya bilang bahwa sopir yang baik itulah yang bisa membuat kita terhindar dari segala kecelakaan ya. Nah, saya ingin kembali mengingatkan kepada kita bahwa Bang Fitra Eri dalam videonya sehari yang lalu mengingatkan kepada kita bahwa dalam membawa mobil kita harus ingat beberapa hal ya. Pertama, kita harus lihat kesiapan kendaraan kita, dari kondisi ban itu seperti apa. Ada yang memaksa walaupun ban sudah botak atau sudah tidak ada mungkin geriginya atau apa gitu, tapi tetap dipaksa untuk tetap jalan. Nah, itu salah satu resiko yang bisa membuat celaka di dalam perjalanan ya. Kemudian di saat hujan seperti ini, saat hujan rintik-rintik, kita harus lebih berhati-hati, berkonsentrasi, mengurangi kecepatan berkendara. Kemudian kita juga harus melihat ke depan itu bila ada genangan-genangan seperti ini untung kita jalan dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat ya. Jadi kalau ada genangan seperti ini, katanya Bang Fitra Eri, kita harus menghindari genangan seperti itu karena dapat menyebabkan apa gitu ya. Kalau teman-teman tahu ya silakan komen di bawah. Nah itu, jadi saya selama ini juga tidak tahu tentang itu. Kalau ada genangan, kita harus menghindari genangan itu. Dan juga sebisa mungkin kecepatan kendaraan kita pada saat melewati genangan itu jangan terlalu kencang ya, seperti itu. Kemudian sopir juga dilarang menggunakan HP di saat berkendara ya. Jadi saya ingat di dalam beberapa berita kemarin ada yang menunjukkan bahwa sopir Vanessa Angel itu dia pada saat kecepatan tinggi 100 hampir 180 km per jam dia pegang HP dan menunjukkan kilometer mobil pada kecepatan 180 km per jam. Tentu itu sangat berbahaya ya. Ada juga kalanya kemarin saya sempat menegur sopir saya Denny ini bahwa tidak boleh menerima telepon pada saat berkendara. Lebih baik tunggu sebentar daripada menerima telepon. Dan itu bukan cuma untuk dia saja, saya juga sama ya. Saya juga pegang HP saat berkendara. Itu kadang-kadang kita berpikir aman-aman saja. Nanti kalau sudah celaka baru kita sadar, aduh iya ya, kenapa saya pegang HP pada saat itu ya. Kita tidak pernah tahu. Untuk itu kita harus menjaga segala kemungkinan menghindar dari risiko-risiko terjadi kecelakaan ya. Nah, ini kalau di daerah pedalaman seperti ini ya, kita nyetirnya juga tidak terlalu kencang-kencang amat ya. Nah, ini di depan sini saya perlu kasih tahu bahwa beberapa tahun yang lalu sempat terjadi kecelakaan dan ada beberapa orang yang meninggal juga di situ. Karena ada jalan yang lubang di sini, mereka tidak tahu, mereka kencang dari sana malam hari. Nah, lubang di situ sopir atau drivernya itu dia tidak mengerti ada lubang, dia mungkin tidak ingat atau bagaimana sehingga
terjadi kecelakaan, dan saya waktu itu jadi saksi ya. Sungguh bagaimana pun bagusnya sebuah infrastruktur jalan, tapi kembali lagi kepada sopir, kembali lagi kepada kita untuk berhati-hati ya. Jangan kita pikir jalan bagus, kita bisa kencang semau kita, akhirnya terjadi kecelakaan ya. Jadi tapi biarpun kita jalan yang jelek sehingga kita pelan-pelan, tapi kalau kita tidak hati-hati juga sama saja, kita bisa celaka juga ya. Jadi saya boleh bilang bahwa mungkin berapa tahun yang lalu saya juga sempat mengalami kecelakaan karena sopir yang membawa mobil itu dia sedang dalam keadaan dipengaruhi oleh minuman keras ya. Jadi dia sedikit mabuk, tapi karena terpaksa tidak ada mobil yang lain, itu mobil penumpang pada saat itu, kita boleh bilang taksi, tapi dia bawa. Saya sempat khawatir, tapi ternyata terjadi juga kecelakaan ya. Jadi ya teman-teman, kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Mau jalannya bagus, jalannya jelek juga bisa terjadi kapan saja. Untuk itu pesan Bang Fitra Eri ada berapa macam itu, tapi ada yang belum dia sampaikan, yaitu bahwa kita harus berdoa. Kemanapun kita pergi harus berdoa ya. Karena mau sehebat apapun sopir yang kita miliki, secanggih apapun mobil yang kita punya, tapi kalau kita tidak berdoa, perjalanan kita tidak disertai oleh Tuhan, tidak dilindungi, maka kita bisa mengalami kecelakaan di mana saja. Barusan di depan kami, baru saja saya bilang ada anak atau mungkin pemuda remaja yang membawa motor, dia di tikungan, dia mengambil jalannya kami ya. Jadi hampir saja dia menabrak mobil kami. Nah itu coba lihat, kalau sudah seperti itu siapa yang salah coba? Padahal kami sudah bawa kendaraan ini sudah sangat pelan ya, ini tidak kencang ya. Jadi semua kejadian itu membuat kita jadi belajar bahwa kita harus selalu berhati-hati. Kita sudah hati-hati, ada juga orang yang tidak berhati-hati. Jadi ya otomatis kitalah yang harus berhati-hati, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Saya harus angkat jempol buat Bang Fitra Eri, jempol buat Bang Fitra. Salam dari Papua. YouTuber pemula seperti saya ini mengucapkan terima kasih kepada Bang Fitra Eri yang sudah memberikan nasihat-nasihat untuk membawa mobil di jalan itu bertanggung jawab ya, berhati-hati, menghindari segala risiko kecelakaan yang ada. Salah satu yang saya ingat yang Bang Fitra Eri sampaikan satu hari yang lalu di YouTube miliknya, yaitu bila mana terjadi pecah ban di saat kita sedang membawa mobil ya. Jadi ini mungkin sopir saya juga dia tidak tahu, saya sebelumnya juga tidak tahu, karena saya tidak pernah mengalami pecah ban di saat saya membawa mobil ya. Ternyata Bang Fitra bilang kalau kita sedang bawa mobil terjadi pecah ban, yang pertama yang kita lakukan adalah tetap konsentrasi, jangan panik. Yang kedua, jangan menginjak rem, gitu ya. Denny ingat, tidak boleh menginjak rem. Kalau kau lihat ban pecah, tidak boleh menginjak rem saat itu. Tetap biarkan saja mobil jalan, sambil kurangi kecepatan yang ada. Tetap berusaha untuk mengendalikan mobil sebaik-baiknya, seseimbang mungkin. Nanti kalau kecepatan sudah sekitar 20 km per jam, dia sudah berkurang, barulah kita menginjak rem ya, seperti itu. Jadi kalau saat kita menginjak rem pada saat ban baru saja pecah,
itu bisa menyebabkan kita terbalik ya, seperti penjelasannya Bang Fitra Eri. Untuk itu di senja hari yang indah di tanah Papua ini, saya kembali lagi mengucapkan terima kasih buat Bang Fitra dan juga buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan maupun perlindungan dan penyertaan Tuhan di setiap waktu, dimanapun Anda pergi, kemanapun Anda pergi, itu Tuhan sertai di dalam perjalanan. Oke, dengan demikian saya sudahi video saya pada sore hari ini. Salam hangat dari tanah Papua. Tuhan memberkati. Bagi yang belum subscribe, ingat, subscribe itu gratis. Jadi jangan cuma subscribe yang ada di Jawa saja ya, subscribe kami yang di Papua juga, supaya Anda bisa melihat pemandangan-pemandangan yang indah seperti ini nih. Lihat, ini tidak Anda dapatkan kalau di Jawa ya, karena Anda hanya mendapatkan gedung-gedung tinggi ya. Pemandangan seindah ini. Yo, ini sepanjang perjalanan saya menikmati perjalanan ini dengan pemandangan yang begitu indah. Oke, demikian. Sampai ketemu lagi dari Wamena, Pegunungan Tengah Papua. Saya mengucapkan terima kasih. Wah, 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 wah.